selamat datang di channel Dono ASMR. Di video kali ini aku akan membuat video ASMR cerita horor lagi. Ya, sebelum itu jangan lupa di like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini cepat berkembang, oke? Oke, langsung saja ke ceritanya. Ini cerita horor di Kalimantan ya. Aku bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan. Aku bekerja sebagai sales marketing dan kami diwajibkan untuk turun langsung ke lapangan, melakukan promosi penjualan produk dan mencari pelanggan. Jadi dia bekerja jadi sales gitu ya. Beberapa hari belakangan ini aku tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Manajer selalu memarahiku, sampai akhirnya aku dan 3 orang temanku memutuskan untuk pergi ke sebuah desa terpencil yang jaraknya lumayan jauh dari kepadan penduduk. Kami berangkat pagi hari sekitar 9 dan menggunakan 2 motor dan terdiri dari 2 cewek serta 2 cowok. Jadi dia pergi ke desa untuk menawarkan produknya gitu nih. Kami melewati jalanan yang sangat curam, melewati hutan dan desa yang ingin kami datangi terletak di atas sebuah gunung. Naik gunung dia demi mempromosikan barang yang the best ini. Ketika kami berada di tepat di atas gunung, kami dihadapkan 2 arah jalur. Ada jalur kanan dan kiri. Kami belum pernah ke sini sebelumnya dan tentu kami bingung harus pilih jalan yang mana. Sampai akhirnya kita sepakat memilih jalur kanan, jalur terbaik. Ternyata sesat ya. Kami terus mendengar motor tapi tak kunjung menemukan desa yang kita cari. Setelah jauh berkendara, tiba-tiba ada sebuah gapura bertanda kami akan memasuki sebuah pedesaan. Kami sangat senang karena perjalanan jauh tidak sia-sia. Tetapi ketika kami melewati gerbang, suasana langit yang tadinya terang tiba-tiba mendung dengan sendirinya, dan tak lama kemudian kami menemukan sebuah desa yang penduduknya sangat sedikit, tidak sampai 100 orang. Oke, next. Kami segera menepi dan memarkirkan motor. Rumah-rumah yang ada di sana sederhana, terbuat dari kayu dan atapnya menggunakan daun kelapa. Kami berjalan memasuki desa tapi tak ada satupun manusia yang kami jumpai di sana. Tadi katanya ada 100 orang. Ise gawi ikam pependo. Apa tuh? Tiba-tiba sosok nenek dengan rambut perubahan muncul dari belakang kami dengan ekspresi marah dan menggunakan pakaian yang bisa dibilang masih sangat tradisional. Dan karena aku adalah orang Kalimantan, jadi aku mengerti apa yang dikatakan oleh si nenek tersebut. Aku nggak ngerti. Bagi kalian yang ngerti yang dikatakan tadi, tulis di komentar ya. Isegawi ikam pa pendo artinya apa? Karena aku mengerti bahasanya, aku langsung menjawab, taka kakan malan pependo, cuma kakan bagawi dingin cil. Kami datang ke sini cuma ingin bersosialisasi saja, katanya. Mendengarku yang bisa mengerti bahasanya, si nenek itu tiba-tiba bingung dan tiba-tiba menarik tanganku, lalu dibawa entah ke rumahnya. Sedangkan teman-temanku yang lain, mereka malah tertawa melihatku yang ditarik nenek itu, dan mereka memutuskan pergi berkunjung ke rumah yang lainnya. Sesampai aku di rumah nenek, dia langsung menginterogasi semuanya. Isek karan kona, siapa namamu nak, katanya. Nenek itu bertanya dengan suara berbisik-bisik, entah apa yang dia takuti. Darmine, aku memberitahu namaku. Nekone ikam. Susah. Pokoknya kenapa kalian bisa masuk ke desa ini? Si nenek kembali bertanya. Dia bilang, emang kenapa nek? Aku mulai bingung, pasti ada sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun orang yang hidup yang bisa masuk ke desa ini. Kalaupun ada orang itu, tidak akan bisa kembali keluar selamanya. Mendengar kalimat yang dikatakan si nenek, sungguh aku benar-benar kaget dan tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Kalian harus pulang sekarang juga. Kalau sampai malam kalian di sana, kalian tidak akan bisa pulang selamanya, katanya. Ucap si nenek
animisme, di mana mereka masih melakukan ritual setiap malam untuk menghormati nenek moyang mereka. Sebelum aku pergi memberitahu teman-temanku yang lain, si nenek memberi jampi-jampi semacam jimat gitulah agar bisa keluar dari desa ini. Oke, aku berterima kasih pada si nenek dan segera mencari teman-temanku yang lainnya. Aku terus mencari kesana kemari, tapi tak menemukannya mereka. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Wih, udah jadikan tumbal apa ya? Sampai akhirnya aku menemukan mereka di ujung desa. Oh, ternyata belum dijadikan tumbal. Dan ternyata para warga semua pada berkumpul di sana. Wih, cepat pulang, ini udah mau malam, katanya. Suara semua mata langsung tertuju padaku. Malam ini loh, masih siang. Salah satu temanku menyaut, kalau kalian gak pulang jangan salahin aku. Aku langsung balik dan menuju motor. Mendengar ancamanku, untung saja teman-temanku langsung bergegas mengikutiku. Min, kamu kenapa sih? Mereka jengkel melihat tingkahku. Kalian sadar gak sih desa ini aneh? Kata nenek tadi kalau kita sampai malam di sini kita gak akan bisa pulang lagi karena akan dijadikan tumbal. Aku menegaskan pada mereka. Dan dia memberitahu teman-temannya ya. Tak lama kemudian tiba-tiba satu laki-laki paruh baya membawa golok di tangannya menariaki kami. Hei, mau kemana kalian? Kami gak akan membiarkan kalian pergi dari sini. Wih, seram juga ya. Laki-laki itu berteriak memaki kami sembari mengacungkan golok yang ada di tangannya. Apa kata teman-temanku pada ketakutan? Aku tak menjelaskan, tapi menyuruh mereka agar segera naik atas motor supaya cepat pergi dari sini. Ketika kami hendak berangkat, kejar mereka, jangan sampai keluar dari sini. Laki-laki itu mengerahkan beberapa ekor anjing untuk mengejar mereka. Entah ada ilmu apa, anjing-anjing itu langsung menurut perintah dan mengejar kami. Itu bukan ilmu, mungkin udah pandai anjingnya ya. Kami sekarang mempercepat laju kendaraan dan sangat panik. Apalagi aku posisinya yang sedang dibonceng. Sumpah aku panik banget sampai memukul-mukul temanku agar lebih cepat lagi. Kayak kuda dipukul-pukul. Kalau temanku yang cewek, gak usah ditanya, mereka sampai nangis ketakutan karena anjing itu terus mengejar. Tiba-tiba suasana langit berubah menjadi gelap dari sebelumnya. Seperti ini sudah malam. Cepat guys, katanya. Tapi setelah jauh berkendara, kami nggak kunjung menemukan gerbang yang tadi kami lewati. Entah kami tersesat atau bagaimana. Anjing-anjing yang sedari tadi mengejar kami juga tiba-tiba menghilang. Kami menepi sebentar dan bingung harus kemana. Teman-teman cewekku pada panik dan nangis serta saling menyalahkan satu sama lain. Aku tiba-tiba teringat akan jimat yang dikasih nenek tadi. Katanya jimat itu harus aku makan agar bisa keluar dari tempat ini. Ih, apa itu yang dimakan? Aku segera mengeluarkan dan menelannya. Teman-temanku pada kebingungan apa yang aku lakukan, tapi aku diam tetap melanjutkan ritual itu. Saat aku menelan jimat itu, tiba-tiba kepalaku pusing dan aku langsung memuntah-muntah. Mereka semua panik melihat aku seperti itu. Sekian lama semua berangsur membaik. Aku tiba-tiba melihat seekor burung hinggap di atas pohon dan ketika melihat burung itu, entah kenapa aku punya feeling dia yang akan menuntun kami keluar dari sini. Tiba-tiba terdengar suara kuntilanak yang sangat nyaring. Gitu ya. Habis cuma sampai situ apa? Bentar ya. Masih ada. Oh, maaf. Sebentar. Oke, lanjut. Mereka semua panik, tapi aku masih saja mengamati burung engkak yang dari tadi hinggap di pohon. Seketika aku melihat burung itu terbang. Cepat ikuti burung itu. Dia bilang seperti itu ya. Kami pun bergegas berjalan dengan mengikuti kemana arah burung itu pergi. Di sepanjang perjalanan aku banyak sekali melihat hal-hal aneh. Ada melihat banyak sekali pocong yang berdiri di pinggir jalan, dan pocong itu bukan pocong biasa karena ukurannya lebih besar dari pocong yang normal.
kami juga bercerita tentang desa yang barusan kami datangi tadi dan menyebutkan nama desanya sesuai yang tertera di Gapura. Kok jadi merinding ya, padahal nggak terlalu seram ceritanya. Saya lahir dan besar di sini, tapi saya nggak pernah sama sekali mendengar nama desa itu, ucap ibu warung terheran-heran. Mendengar penjelasan itu, kami dibuat tambah bingung. Lantas desa yang kami masuk tadi itu desa apaan? Apakah kami masuk ke desa gaib atau bagaimana? Setelah selesai makan, kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Tapi sebenarnya kami harus absensi dulu ke kantor. Sampai di kantor kami langsung dimarahi sama manajer karena pulang telat hingga larut sampai subuh. Kami berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia tidak percaya dan menganggap semua cerita kami bohong. Keesokan harinya beberapa temanku langsung berhenti bekerja karena kejadian itu. Aku sempat masuk beberapa hari, tapi orang-orang yang ada di kantor malah mengejek cerita kami. Bahkan beberapa dari mereka berusaha untuk mendatangi desa yang kami sebutkan, tapi nyatanya mereka tidak berhasil menemukan desa yang kami ceritakan. Karena sudah tidak kuat, akhirnya aku memutuskan resign dan mengikuti jejak yang lain. Kesian kali ya, udah pergi, udah susah payah dia pergi ke desa untuk mempromosikan, malah terjebak di situasi aneh, dan waktu pulang malah nggak ada yang percaya. Ya sebenarnya ya kalau dipikir-pikir susah juga ya untuk percaya hal seperti itu ya, kalau diceritakan seperti berbuat-buat alasan malah. Ya sampai sini aja mungkin cerita untuk hari ini. Mohon maaf ya, kayaknya ceritanya nggak terlalu seram, dan semoga cerita ini bisa menghibur